nggak suka makan sayur tapi tetap dipaksa, gimana dong? Jadi anak ini nggak suka banget sama sayur guys, bahkan ngelihat sayur pun dia takut. Dia ngerasa sayur itu merupakan sebuah monster. Nggak cuma sayur, bahkan daun bawang yang sekecil ini pun dia nggak mau makan. Sampai akhirnya si ayah ibunya ini khawatir gimana kalau sampai besar anak ini nggak doyan sayur. Nah, si ayah ibunya ini akhirnya maksa dia buat makan sayur. Tiap hari ia dikasih sayur, bahkan ia sampai memuntah pun si ayah ibunya ini nggak peduli. Yang penting dia ingin anaknya itu bisa makan sayur. Tapi di dalam bayangan anak ini, sayur itu tetaplah sebuah monster guys, yang dia nggak bisa telan sama sekali. Ia bahkan ketakutan. Sampai suatu hari ayah ibunya ini udah nyerah guys. Dia udah nggak tahu lagi mau ngelakuin apa sama si anak ini. Akhirnya si ayah ibunya ini menyerah guys, dan ia masrahin semuanya ke anaknya. Bahkan ia pun memberitahu kalau sebenarnya sayur itu nggak apa-apa dan nggak akan menjadi sebuah monster. Suatu hari ketika dia makan, akhirnya si anak ini ngelihat ayah ibunya makan sayur, kelihatannya enak banget, dan dia pun akhirnya mencoba guys. Dari situlah dia mulai suka sayur. Bunuh diri gara-gara sebar berita hoax. Di obrolan grup di kelasnya, cewek ini dikasih sebuah video di mana video itu nunjukin bahwa seorang laki-laki lagi mukulin pria lain. Akhirnya video ini pun disebar sama si cewek ini ke semua media sosialnya. Bahkan video yang disebar pun udah ditonton dengan berjuta-juta orang nih guys. Sampai akhirnya si cowok ini mau kemana pun dia dibully sama netizen guys. Bahkan si cowok ini pun menarik diri dari lingkungannya karena ia takut ngerasa dibully. Sampai suatu hari ada yang komen bahwa video itu ternyata cuman hoax guys, kejadian aslinya si cowok ini lagi nolongin dimana si cewek lagi disiksa sama pacar. Jadi otomatis si cowok ini bukan berarti dia mukulin orang tanpa sebab dong guys. Nah, karena hal tersebut cewek yang nyebarin video ini jadi kepikiran dong, dia ngerasa bersalah banget. Sampai akhirnya dia balik diserang sama netizen nih guys. Karena dia ngerasa malu dan ngerasa udah gak kuat banget sama bulian netizen, akhirnya dia bunuh diri nih guys. Kembar tapi saling ngejatuhin. Jadi mereka berdua ini merupakan anak kembar guys. Yang satu bersifat baik, tapi yang satunya lagi mulutnya julid banget nih guys. Bahkan di sekolah ia pun ngebully kembarannya sendiri, dan ia ngebuat kembarannya ini gak punya teman. Sampai suatu hari si kembar yang jahat ini ngajakin si kembar yang baik buat ke satu tempat yang emang dilarang oleh sekolah itu guys. Di situ akhirnya mereka terlibat perkelahian nih guys, karena si yang jahat ini emang bener-bener mancing buat si yang baik buat ngelakuin kejahatan. Bahkan si kembar yang jahat ini sampai ngambil mobil kesayangan si yang baik. Karena itulah si kembar yang baik ini jadi marah guys. Tapi pas mau ngerebut mobilnya, nggak sengaja si kembar yang jahat ini, dan ternyata itu ngebuat si jahat ketabrak sebuah mobil guys, dan akhirnya si jahat ini meninggal. Tapi si yang baik ini karena ketakutan, akhirnya dia ngelakuin hal yang nggak pengen dia lakuin. Karena ketakutan, akhirnya si baik ini ngumpetin mayat si yang jahat guys, dan akhirnya dia pun gantiin posisi si kembar yang jahat nih guys, agar dia nggak ketahuan kalau sebenarnya si kembar yang jahat ini udah mati. Dan ternyata si kembar yang baik sudah dinyatakan hilang, udah ditolong tapi malah nusuk dari belakang. Jadi ia kerja dengan sebuah janda yang sangat kaya raya, tapi posisi janda ini udah sakit-sakitan guys. Ia bahkan nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma terbaring di tempat tidur. Lihat keadaan itu, si pembantu ini nggak mau kehilangan kesempatan guys. Dia berpura-pura baik, tapi dia ngambilin semua harta benda milik janda kaya ini guys, karena dia berpikir kalau si janda ini nggak akan tahu semua barang-barangnya diambil sama dia. Tapi ternyata meskipun sakit, si janda ini selalu mengamati pergerakan si pembantunya guys. Tapi ternyata si janda ini malah keinget waktu dia muda. Ternyata dia muda dulu merupakan seorang pencuri guys, sampai akhirnya dia bisa menjadi kaya seperti ini. Bukannya marah, tapi si janda ini malah inget karena akhirnya dia pasti akan menyesal seperti dirinya. Janda kaya ini pun akhirnya meninggal, dan si pembantu ini sadarkan bahwa hal yang dia lakuin itu emang gak bener guys. Mau ngirit boleh, tapi gak gini-gini juga guys. Jadi si bapak ini mau naik pesawat guys, tapi dia bawa koper yang gede banget kayak gini nih. Otomatis si petugas bandara gak ngebolehin dia bawa koper segede ini dong, karena emang udah ngelebihi kapasitas. Akhirnya dia diminta buat ngeluarin barang-barangnya agar kopernya pun menjadi kecil. Dan ternyata yang di dalam koper merupakan istri dan kedua anaknya guys. Bapak ini masukin keluarganya ke dalam koper biar ngirit, tapi nggak taunya malah nggak boleh pergi nih. Pas semua keluarganya udah dikeluarin, akhirnya kopernya pun menjadi kecil, dan ia pun dibolehin lewat sama petugas bandaranya guys. Nah, tapi sayangnya istri dan anak-anaknya pun jadi nggak bisa ikut nih guys, karena emang dia nggak dibeliin tiket, tapi malah dimasukin ke dalam koper. Rela jadi vampir demi ngedapetin si cewek idaman. Jadi awalnya si cewek ini suka sama cowok yang normal ini guys, tapi tiba-tiba cowok Dracula ini datang buat memikat hatinya. Tanpa pikir panjang, si cewek ini milih si cowok Dracula karena baginya itu keren. Si cowok biasa ini ngerasa sakit hati guys, karena yang ngerasa ditolak. Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang vampir, dan di situ dia bahkan
bahkan rela mendonorkan dirinya buat digigit vampir supaya bisa menjadi vampir agar ia bisa mendapatkan cewek idamannya tadi guys. Setelah digigit vampir, akhirnya dia pun menjadi vampir dan ia pun langsung menemui si cewek ini dan menunjukkan bahwa dia ini udah berubah jadi vampir seperti yang dia suka. Tapi bukannya diterima, cewek ini malah ngerasa takut guys. Nah, si cowok ini pun pergi dan lagi-lagi dia ngerasain patah hati buat kedua kalinya. Tapi nggak sampai di situ nih guys. Ternyata cewek ini mikir gimana pengorbanan cowok ini buat jadi apa yang dia suka. Dan akhirnya mereka pun bersama meskipun si cowok ini udah jadi vampir nih guys. Putri Duyung dijadikan sumber tenaga listrik. Di sebuah laut ada nelayan yang sedang cari ikan. Mereka nggak tahu nih kalau di dasar laut ada seorang Putri Duyung yang berkuasa di daerah tersebut. Putri Duyung ini diberitahu sama ikan-ikan di situ kalau ada nelayan yang jahat yang mau nangkep mereka. Nah, si Putri Duyung ini nggak tinggal diam dong. Dia berusaha untuk menggagalkan si para nelayan untuk ngambil ikan-ikan yang ada di laut itu. Dia bahkan mencoba untuk menggoda para nelayan di situ, tapi nyatanya para nelayan nggak tergoda sama sekali. Bahkan Putri Duyung ini mengeluarkan aliran listrik dari tubuhnya, tapi tetap aja itu nggak pengaruh buat nelayan itu. Mereka bukannya takut, tapi si Putri Duyung ini malah ketangkep. Dan akhirnya Putri Duyung ini dimasukkan dalam sebuah akuarium di dalam sebuah bar. Dan ternyata si para nelayan ini menggunakan Putri Duyung ini untuk bertenaga listrik di sebuah kafe mereka nih. Dan si Putri Duyung pun nggak bisa keluar dari situ selamanya. Awalnya gadis ini diremehkan sama semuanya, bahkan sama teman-temannya sendiri, karena dia dianggap sangat jelek di antara yang lainnya. Wajah jeleknya selalu terngiang-ngiang di benaknya. Sampai suatu hari ada undangan dari seorang pangeran di mana semua gadis di desa itu diundang untuk datang ke acaranya. Tapi lagi-lagi si gadis ini ngerasa dia nggak pede nih guys. Ia lalu meminta tolong kepada ibunya untuk dicarikan gaun dan agar dia menjadi cantik. Pas dia coba gaun, ia terlihat sangat cantik nih guys. Kemudian pas dia berkaca, tiba-tiba bayangan dari dalam cermin menarik dirinya masuk ke dalam cermin tersebut. Yang keluar dari cermin tersebut gadis yang sangat percaya diri. Dan akhirnya gadis si bayangan itu yang pergi ke pesta pangeran. Gadis bayangan itu bisa menarik perhatian sang pangeran. Bahkan sang pangeran pun mengajak ia berdansa bersama. Dan si gadis yang asli ini tetap di dalam cermin, tidak bisa keluar selamanya karena dia sudah digantikan oleh bayangannya. Kado ulang tahun anti mainstream nih guys. Jadi si ibu presiden ini lagi ulang tahun. Suami yang sangat menyayanginya memberinya sebuah kado. Dan ternyata kado tersebut merupakan seekor anjing yang sangat lucu. Karena memang ibu presiden ini sangat menyukai anjing. Karena anjing ini sangat lucu, si ibu presiden memperlakukannya dengan sangat istimewa. Bahkan ia rela berbagi tempat tidur dengan si anjing tersebut. Saat dia bermain pun harus ada penjaga yang menemaninya. Bahkan saat hujan turun, ia pun dipayungi sama penjaga nih guys. Sampai akhirnya suatu malam si bapak presiden ingin berduaan sama ibu presiden nih guys. Tapi tiba-tiba anjing ini muncul gitu aja. Bapak presiden gak bisa apa-apa dong. Dan dia cuma bisa nyesel udah ngasih kado anjing yang sangat lucu itu. Karena posisinya terancam sama anjing ini nih guys. Karena si ibu presiden sangat menyayangi anjing tersebut. Nikah sama manusia serigala. Jadi gadis ini baru aja menikah, tapi dia menikah sama manusia serigala nih guys. Meskipun suaminya manusia serigala, tapi dia bisa hidup seperti manusia biasa nih guys. Sampai akhirnya suatu hari si gadis ini dinyatakan hamil. Mereka berdua seneng banget dong karena mereka mau punya anak. Tapi beberapa hari kemudian si suaminya ini menghilang guys. Bahkan sampai anaknya udah lahir pun suaminya nggak pulang-pulang. Dan anak yang lahir pun merupakan keturunan manusia serigala. Anak manusia serigala ini sangat aktif, bahkan ibunya pun sampai pusing ngelihat kelakuan anak-anaknya guys. Semua rumah diberantakin dan dia pun sangat kesulitan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Si ibu memutuskan untuk tinggal di tengah hutan. Di sana mereka hanya hidup bertiga saja. Dan akhirnya bertiga hidup bahagia di tengah hutan. Nenek ini tinggal berdua sama cucunya. Nah hari ini tepat tanggal 28 si cucu ulang tahun. Cucunya berusaha buat kasih kode nih ke neneknya supaya dibelikan kue ulang tahun. Sampai si cucu bikin gambar yang bentuknya kue ulang tahun. Tapi si nenek gak ngeliat sama sekali. Bahkan si nenek pun gak bikin masakan spesial di hari ulang tahunnya. Meskipun begitu ternyata si nenek diam-diam ke pasar nih buat beli kue ulang tahun. Nah, pas sampai di rumah si nenek langsung makain topi ulang tahun tuh buat si cucu. Terus si cucu nagih dong di mana kue ulang tahunnya. Ternyata si nenek baru sadar kalau kue ulang tahunnya itu ketinggalan di halte bis. Si cucu auto ngambek dong. Si nenek pun akhirnya masakin sesuatu yang spesial buat si cucu. Awalnya cucunya nggak mau makan nih karena nggak ada kue ulang tahun. Tapi setelah ia nyicipin masakan si nenek, ternyata masakannya enak banget guys. Dan sekarang dia udah nggak ngambek lagi nih.
mau makan enak, malah dijadiin kompor. Jadi bapak ini mau makan di restoran yang mewah nih guys. Dia duduk dan kemudian milih-milih menu buat pesen. Pesenannya udah dicatat sama pegawainya. Sambil nunggu pesenannya jadi, si bapak disuguhin minuman biar nggak bosan nunggunya. Sampai botol pertama habis, makanannya nggak datang-datang. Ternyata kompor di dapur restoran ini rusak guys. Si koki udah coba buat ngidupin kompornya tapi tetap aja nggak berhasil. Akhirnya untuk mengulur waktu, mereka ngasih dessert gratis nih buat si bapak. Tapi sampai si bapak udah habis berpiring-piring dessert, makanannya pun gak jadi-jadi guys. Sampai akhirnya si bapak ini marah banget nih, karena dia emang udah lapar banget. Dan saking emosinya sampai-sampai keluar api dari kepala si bapak nih. Si koki yang ngeliat kejadian itu, dia langsung gercep dong. Dia langsung ngambil wajannya dan masak di atas kepala si bapak buat gantiin kompornya yang mati.